Wah, laris nih, Ustadz mantan anu. Pakai. Gua nggak cuma ngomong, gua pakai sendiri. Gitu. Kayak almarhum. Wah, laris nih. Sekolah gua coba-coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini kita akan membahas satu hal yang barangkali sangat mendasar ya. Yang membahas bagaimana ini saya tuh punya pemikiran bahwa umat Islam itu menjadi mundur antara lain karena konsep pahala. Jadi berbuat apa-apa yang diharapkan itu pahala ya. Karena yang namanya pahala itu kan sesuatu yang hanya akan kita terima kalau kita udah mati ya. Pahala itu hanya kita terima kalau kita udah mati. Dan itu pun landasannya cuma hayalan, cuma menduga-duga, cuma mengira-ngira. Wah, kalau saya berbuat sesuatu pasti dapat pahala gitu. Padahal misalnya kita berbuat sesuatunya itu tanpa dalil. Misalnya kita berbuat baik, pokoknya semau kita deh. Dengan harapan kita akan mendapat pahala. Misalnya karena gampang kayak ngasih ke pengemis misalnya kan, kamu di jalanan ngasih pengemis, ngasih pengamen dengan pikiran kita dapat pahala, karena itu perbuatan baik. Padahal di balik perbuatan baik itu siapa tahu malah kita melestarikan kemiskinan gitu kan, malah kita melestarikan misalnya mental ya pengemis yang rusak itu. Misalnya mengemis itu kan kalau dalam ajaran agama kita, mengemis itu hanya boleh kalau benar-benar terpaksa, terdesak sama sekali kita kelaparan. Ya kan? Boleh kita mengemis, artinya meminta gitu. Tapi dengan catatan meminta itu tidak boleh diulang. Tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Nah, ini kalau mengemis itu kan melakukannya berulang-ulang. Terus gitu kan. Bahkan menjadi profesi, bahkan menjadi satu satu pekerjaan yang dianggap nikmat kalau sekarang itu. Ya kan kita sudah sering baca ya. Sudah sering baca bagaimana pengemis itu bisa mempunyai penghasilan misalnya lebih besar dari gaji pegawai negeri misalnya kan. Atau pegawai swasta juga, karena mereka bisa dapat jutaan gitu. Karena kalau misalnya mereka dapat sehari itu minimal 100.000, apalagi sampai 200.000 gitu kan, itu sebulan sudah berapa? Nah itu dengan hanya berbuat seperti itu, mereka menjual apa? Menjual tampang melas, dengan kotor segala macam, mengemis terus mengemis. Nah, tapi yang saya sering agak sangat sedih itu misalnya para pengemis itu setiap hari Jumat saya kan mereka bertebaran ke rumah-rumah gitu kan. Rumah-rumah, nanti setelah bertebaran ke rumah, minta belas kasihan ke orang-orang di rumah, mereka mau ngumpul di masjid. Nah, ketika mereka mengumpul di masjid itu, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya cari uang di masjid, sementara orang sholat Jumat bisa mereka tidak sholat. Jadi apa ini? Nah, ini sudah terjadi kerusakan mental. Ya, tapi satu segi, orang yang keluar misalnya dari masjid itu, dengan berdasarkan rasa kasihan, berdasarkan pikiran bahwa dia berbuat baik, mereka mengharapkan pahala. Loh, perbuatan memberi kepada pengemis itu yang ternyata mental mereka demikian, yang kita anggap itu menimbulkan pahala, ternyata kalau kita pikirkan itu menimbulkan berbagai pertanyaan gitu kan. Bahkan bisa jadi itulah yang menyebabkan kemiskinan umat Islam itu menjadi lestari, dipelihara oleh apa? Ya oleh ketidakmengertian ya. Dan tentu yang ingin kita bahas pada malam ini adalah tentang pahala. Jadi kira ini segala sesuatu kalau ngomong dalam segala perbuatan baik dalam agama. Ya, kalau kita ngomong perbuatan baik dalam agama, artinya sesuai dengan agama gitu, baik dalam agama, kita selalu mengharapkan pahala. Dan pahala ini akan kita terima, hanya akan kita terima kalau kita sudah mati. Nah, sekarang kita tanya begini. Kalau kita baca Quran berpahala nggak? Berpahala kan? Kapan diterimanya pahala Al-Quran? Kapan diterimanya baca bahasa Al-Quran? Pahala baca Al-Quran diterimanya kapan? Setelah mati. Satu segi Quran ini ilmu. Satu segi Quran ini sebuah ilmu. Kalau kita membaca Al-Quran sama dengan membaca ilmu, berusaha memahami ilmu, lalu ilmu ini menimbulkan, otomatis kalau kita belajar suatu ilmu kan kita akan melakukan sesuatu berdasarkan ilmu itu kan. Kalau kita berbuat sesuatu berdasarkan ilmu, yang kita dapat itu apa? Pahala atau manfaat? Manfaat.
Jadi malam ini kita ingin membahas sedikit tentang pahala versus manfaat ya. Pahala versus manfaat. Coba, mari kita pahami coba sedikit. Bagaimana kalau misalnya konsep pahala ini kita ganti dengan konsep manfaat? Nah, tadi saya katakan, kalau kita baca Quran dapat pahala, pahalanya kita terima dan kita mati. Kalau kita menganggap bahwa baca Quran itu berpahala. Tapi kalau kita menganggap baca Quran itu bermanfaat, nah, manfaatnya apa kita terima? Ya langsung, nggak nunggu mati dulu kan? Jadi kalau Mas Guru baca Quran misalnya 1 juz 1 hari gitu kan, atau 1 hari 1 ayat gitu kan, kan kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah fa alaihi hasanatun. Siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka dia dapat 1 kebaikan. Jadi kalau Al-Quran anggap Quran itu ada konsep hasanah ya. Jadi akibat dari sebuah perbuatan membaca Quran itu kita mendapat hasanah. Apa hasanah itu? Kebaikan. Nah, kira-kira hasanah itu berarti apa? Hasanah ini secara harfiah berarti kebaikan? Baik atau kebaikan? Ini artinya dalam bahasa Indonesia kira-kira yang tepat itu, yang dimaksud kebaikan itu pahala atau manfaat? Kita pilih ini ya. Kenapa ini pilih manfaat? Ya sebab kalau kita pilih pahala, maka kebaikan dari baca Quran itu akan kita terima, hanya akan kita terima karena kita udah mati. Ya. Nah, kata Rasulullah, siapa membaca harfan, siapa yang membaca harfan 1 huruf saja dari kitab Allah, dia dapat hasanah, dapat kebaikan, dapat manfaat. Apa manfaat dari 1 huruf? Nah, apa manfaat dari 1 huruf? Dari 1 huruf Quran. Coba, kalau misalnya 1 huruf Quran itu, kata Rasulullah nama itu, la aqulu alif lam mim harfun. Saya ulangi, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Jadi, kata Rasulullah, alif lam mim ini bukan 1 huruf. Alif lam mim ini bukan 1 huruf. Berapa huruf? Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ini 3 huruf. Nah, kalau kita baca alif lam mim dihubungkan dengan konsep pahala, kita dapat berapa pahala? Alif lam mim 3 huruf. Kita hubungkan dengan konsep pahala. Alif lam mim 1, 2, 3. Baca alif lam mim kita dapat 3 pahala. Bentuknya apa? Coba, kalau kita baca alif lam mim 3 pahala, bentuknya apa yang 3 ini? Di atas Mas. Coba tolong dijawab. Kalau Anda baca alif lam mim, baca 3 huruf, dapat 3 pahala. Bentuk pahalanya apa? Alif lam mim. Alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Coba apa yang dipikirkan oleh Reza ketika Reza baca 3 huruf dapat 3 pahala. Bentuk pahalanya apa? Ayo. Hafal. Enggak. Ganjarannya gimana? Upahnya apa? Ketika Anda baca 3 huruf menurut teori pahala, kan dapat 3 pahala. Sekarang bentuk pahalanya seperti apa? Kayak koin kan ya. Kayak koin, dapat koin. Koin apa? Kayak apa? Ya jawab aja kalau memang surga. Nah, apa pahalanya apa? Kan? Pahalanya apa? Coba yang terbayang aja. Kalau aku sih koin. Koin. Koin apa? Coba, kalau Reza membayangkan 1 ini alif lam mim sama dengan dapat 3 pahala kan? Dapat 3 P. Kata Reza, P-nya koin. Koin apa? Siapa yang ngajarin kalau itu dapat koin? Siapa yang ngajarin? Kata siapa kalau dapat pahala 3 koin?
Imajinasi. Imajinasi dari kecil. Nah, imajinasi dari kecil itu dengar dari siapa? Ustaz. Nah, ketika kita membayangkan satu pahala sampai dengan satu koin, itu dari ustadz. Si ustadz dapat keterangan dari mana? Dari guru. Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi terus dan seterusnya. Jadi apa? Pahala itu tidak jelas. Kalau disebut jumlahnya tiganya tiga apa? Nggak jelas. Ini kan? Nah, tapi kalau manfaat, coba. Kalau Reza membaca alif lam mim dapat 3 manfaat. Manfaat apa? Kalau yang dibaca cuma 3 huruf. Manfaat apa? Reza mempelajari 3 huruf. Alif, lam, mim dapat manfaat. Apa manfaatnya? Ya ngerti bro. Alif, Ya, lam, mim. mengerti. Manfaatnya itu adalah mengerti. Mengerti huruf ya, atau tahu ya, tahu. Nah sekarang kalau bicara huruf, manfaat huruf untuk apa? Kalau bicara huruf, manfaat huruf untuk apa? Bisa membaca. Nah, huruf ini kaitannya dengan apa? Tulisan. Tulisan itu apa maksudnya? Bacaan. Kumpulan kata huruf. Huruf ada kaitannya dengan ilmu nggak? Ya. Huruf ini awal dari ilmu. Yes. Mempelajari ilmu, mempelajari huruf berarti mempelajari ilmu. Ilmu yang paling mendasar. Ilmu apa? Ilmu apa? Yang kita dapat dari huruf, ilmu apa? Asosiasi kita terhadap huruf dan ilmu itu apa? Ilmu apa? Yang mengingatkan kita pada kita belajar huruf, Ilmu tulisan. ilmu bahasa. Bahasa. Jadi kalau gitu mempelajari 3 huruf itu manfaatnya untuk apa? Untuk memulai pengenalan bahasa. Nah selanjutnya kan kita tidak belajar 1 huruf aja kan? Kita belajar itu huruf itu minimal berapa huruf? Kalau huruf Latin berapa huruf? ABC itu berapa huruf? Kalau nggak salah 30. Oh iya, coba hitung aja. Jam 30 apa lupa saya juga lupa. Kalau ngitung sekarang ngabisin waktu ya. Iya. Jadi jelas ya. Kalau kita bicara pahala itu bicara sesuatu yang apa? Yang abstrak ya. Kita bicara pahala, Anda bicara sesuatu yang abstrak. Kita beragama, kalau kita ngomongnya pahala, kita ngomong sesuatu yang abstrak. Gak jelas. Tapi kalau ngomongin manfaat, yang kita ngomongin apa? Konkret. Kita ngomongin yang konkret, yang jelas. Tidak jelas versus jelas. Pilih yang mana? Kita ngomong sesuatu yang jelas atau yang tidak jelas? Pilih yang mana? Yang jelas atau yang tidak jelas? Jelas. Yang jelas lah. Jelas menurut kemampuan. Ya menurut Akal ukurannya, manusia. menurut apa itu? Menurut konteksnya. Nah, kalau kita ngomong huruf, jelasnya kaitannya dengan apa? Dengan kaitannya dengan apa? Dengan bahasa, dengan ilmu. Nah sekarang kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu kan ilmu ya. Kalau kita membaca Al-Quran, misalnya kita baca Quran berpahala, pahalanya apa? Tadi bicara baca huruf berpahala, pahalanya apa? Kalau kita baca huruf bermanfaat, manfaatnya apa? Jelas kan? Ya. Kalau kita baca Quran sekarang, kita baca Quran, pahala, pahalanya apa? Memahami. Itu bukan pahala, itu mah Manfaat. Nah kalau pahala apa? Ingat, yang namanya pahala itu imbalan, ganjaran, upah yang hanya bisa kita terima kalau kita udah mati. Nah, Jadi kalau belum mati, kita belum bisa dapat manfaat. Bisa tahu. Klaim nyantar. Klaim jangan. Tabungan masuk. Tapi kalau kita bisa bilang baca Quran itu bermanfaat, Orang PKS itu apalan terakhir yang dipakai di surga. ini nih mas, jadi yang dimaksud surga itu kan bertingkat-tingkat.
Nanti tingkatan surga itu dicapai oleh kita dengan bacaan Quran kita, dengan hafalan kita. Berdasarkan hafalan. Berdasarkan jumlah hafalan. Misalnya jumlah hafalannya 30 juz, berarti kan pahalanya tertinggi ya. Iya. Karena kan Quran cuma 30 juz. Tapi kalau ada misalnya baru dapat 10 juz, misalnya surga itu terbagi 10 kali 3 tingkat, gitu kan, 30 tingkat, maka Reza menempati tingkat ke-10. Begitu, konon. Menurut apa? Menurut konsep apa? Orang diamkan nggak apa-apa, yang penting nggak di neraka. Iya, kayak Dia kan dulu orang kan gitu, nggak apa-apa diamkan nggak apa-apa, yang penting nggak di Iya, neraka. tapi kembali, kalau kita ngomong seperti itu, landasan kita itu hayal, Iya. ya kan? Iya. Landasan kita itu hayalan. Ya, hayalan. Hayalan ini dari apa? Hayalan ini berasal dari apa? Berasal dari percaya. Makanya para ustadz sering ngomong, begini, percaya syukur, nggak percaya Ya udah. kufur. Nah, kufur itu kafir. Ya, tapi dengan demikian, Wallahu a'lam bishawab. ya kalau mereka bilang wallahu a'lam bishawab, artinya kan Allah itu lebih tahu tentang kebenaran. Jadi as-shawab itu sama dengan al-haq. Allahu a'lam bis-shawab. Allah lebih tahu tentang kebenarannya. Benar tidaknya Allah yang lebih tahu. Nah, sekarang kita tanya, dengan mengajarkan Al-Quran ini Allah lagi ngapain? Lagi ngajarin kebenaran bukan? Dengan mengajarkan Al-Quran, Allah mengajarkan kebenaran dari kita, kepada kita, mengajarkan as-shawab kepada kita. Ya, as-shawab itu al-haq. Orang sering hanya ngomong Allahu a'lam bis-shawab. Artinya acuannya Allah sebagai oknum kan? Allah sebagai oknum, ya jelas dong maha tahu, segala tahu. Nah, tapi dengan dia mengajarkan Quran itu maksudnya apa? Dengan dia mengajarkan Quran itu, dia mengajarkan as-shawab, dia mengajarkan al-haq, dia mengajarkan kebenaran kepada kita. Supaya kita tidak bingung. Nah, ini sudah diajarkan kebenaran, Quran kita masih bingung. Ketika ngomong apa ganjaran manfaat segala sesuatu, larinya ke ya pokoknya percaya aja deh, pasti dapet deh. Kalau kita berbuat baik pasti dapet. Padahal kata Rasulullah misalnya kan ada sebuah hadis yang terkenal itu, man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, maksudnya apa yang menghendaki dunia itu? Apapun lah tentang dunia. Sukses dunia. Sukses dunia. Siapa yang menghendaki sukses dunia, maka dia harus mempelajari ilmu. Wa man arada al akhirat fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau sukses akhirat, dia harus belajar ilmunya. Wa man arada huma, kalau ingin dapat keduanya, sukses dunia akhirat, harus belajar ilmu juga. Nah, sekarang kalau ilmu diartikan pahala, yang tadi tebak-tebakan, hayalan, yang penting percaya, kita tidak peduli manfaat ilmu, maka hidup ini akan menjadi apa? Kita mencari ilmu untuk apa? Coba, kalau mencari ilmu untuk dapat pahala, apa untuk dapat manfaat? Kalau kita mencari ilmu, cari pahala atau cari manfaat? Manfaat. Cari manfaat. Nah, sekarang ya, Quran ilmu bukan? Ilmu. Quran ilmu, Quran katanya katanya juga, tunjuk hidup kan, pedoman hidup. Nah, sekarang kalau kita belajar pedoman hidup hanya untuk dapat pahala, pedomannya bisa jalan nggak? Nah, sekarang Mas Guru beli mobil hanya ingin mendapat apa? Pahala. Misalnya kan, kita contohnya, pokoknya saya beli mobil pengen dapat pahala, bukan pengen dapat manfaat dari mobil itu. Kira-kira mobilnya dapat? Ya, dijamin aja juga apa-apa kan, dikatakan dapat pahala kan? Misalnya mobilnya dijamin, taruh di garasi atau taruh di museum barangkali kan? Apalagi kalau taruh museum kan lebih berpahala lagi. Dilus-lus. Dilus-lus, jadi kebanggaan. Ya pokoknya saya beli ini misal ya, bercanda aja. Kita beli mobil karena kita ingin dapat pahala. Mobil itu akan kita apakan? Nah, kita diamkan aja kan, ya diamkan aja udah dapat pahala. Nah, tapi lain kalau kita misalnya beli mobil itu ingin memanfaatkan mobil itu. Kalau pinjemin ke pahala kan tau. Iya, tapi kalau gitu kan kita nggak apa kan? Oke lah, dibeli nggak dipakai sama kita, dipinjemin dengan harapan dapat pahala. Oke, orang lain yang memanfaatkan kita real ya, orang lain real dapat manfaat dari mobil itu, kita dapat pahala. Real atau hayal? Hayal. Hayal. Ngomel paling. Pulang nggak dicuci. Bensin habis. Itu bukan ngarepin pahala kalau itu mah.
Jadi yang harus kita renungkan itu, kelas. yang harus kita renungkan malam ini adalah apakah kita beragama itu mencari pahala yang tidak jelas, gitu ya, atau mencari manfaat yang jelas. Kalau kita selalu membayangkan pahala, baca Quran, pahala misalnya kan, malam Jumat orang kan baca Quran tuh, sebagian orang bahasa Indonesia, bangsa Muslim di seluruh dunia, setiap malam Jumat mereka membaca surat Yasin. Ada yang sendirian ya, ada yang rame-rame. Dengan harapan dapat apa? Dapat pahala. Apa pahalanya? Nggak tahu. Pokoknya nanti apa yang kita dapat di surga. Ya kalau mereka udah nyebut surga kan macam-macam pahalanya kan. Ada bidadari, ada buah-buahan, ada susu, ya, sungai yang berair susu gitu kan. Itu pahala yang mereka bayangkan. Timbang. Iya jelas ditimbang. Misalnya sekali Jumat baca Yasin, timbangan berapa kilo gitu kan. Nanti ya minggu berikutnya lagi tambah lagi terus kalau timbang nanti. Nah timbangan pahala ini nanti akan di apa itu kalau timbangan akan diperbandingkan gitu kan. Akan diperbandingkan timbangan pahala kita dengan timbangan dosa. Jadi nanti kalau timbangan pahala kita lebih banyak dan timbangan dosa, otomatis kita masuk surga. Kalau dosanya lebih banyak, pahalanya sedikit, neraka. Nah, tapi lagi-lagi kita dapat pahala dengan hanya berhayal, mengira-ngira, menduga-duga. Dan misalnya Quran yang dibaca tanpa dipahami itu benar apa enggak? Nah, kita membaca Quran tanpa memahami itu benar apa enggak? Nah, kalau pertanyaan ini diajukan kepada ahli pahala, maka membaca Quran itu ngerti nggak ngerti berpahala. Nah, ini sumber penyakit ini. Ngerti nggak ngerti berpahala. Sehingga kalau ngerti nggak ngerti berpahala, baca Quran lebih baik ngerti apa lebih baik enggak? Lebih baik nggak ngerti. Kenapa? Nggak susah. Ngerti aja dapat pahala. Bisa berat Reza kerja gitu kan? Kerja nggak kerja dapat gaji. Pokoknya dia terdaftar gitu kan. Enak banget. Enak banget. Nah jadi ini ya, saya kira salah satu penyakit orang Islam itu, terutama Indonesia yang kita kenali, dan kita bagian dari itu, adalah konsep yang mengajarkan bahwa segala perbuatan baik itu akan diberi pahala, dan pahala itu hanya akan diterima kalau kita sudah mati. Jadi kita bicara Quran, bicara hadis, bicara Islam itu bukan bicara manfaat, tetapi bicara pahala. Nah, sekarang mari kita kritisi ini, kita renungkan mana konsep yang lebih bermanfaat, ya konsep yang benar gitu ya, yang rasional, yang bisa membagikan kehidupan ini menjadi lebih baik. Apakah yang mau kita pertahankan itu konsep pahala atau konsep manfaat? Manfaat. Jadi jelas kalau kita melestarikan konsep pahala, kita sholat minta pahala, gitu ya. Nah, sementara di Quran dikatakan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau orang hanya memikirkan pahala, dia nggak peduli sholat ini mau mencegah keji dan munkar atau tidak, dia nggak peduli. Yang penting sholatnya mau benar apa enggak, artinya mau sempurna apa enggak, mau paham atau enggak dengan isi sholatnya, dia nggak peduli. Karena yang penting dikerjakan berpahala. Tapi kalau kita berpikir manfaat, dalam sholat itu kita baca Quran. Quran itu ilmu, Quran itu informasi, Quran itu pedoman. Nah kalau ilmu, informasi, pedoman ini kita pahami, maka otomatis bermanfaat. Bagi siapa? Bagi kita yang sholat, juga bagi yang lain. Misalnya bagi yang lain bagaimana? Setidaknya bagi yang lain, kalau kita sholat mengerti, kita mencegah perbuatan keji dan munkar dari diri kita sendiri. Maka itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, seterusnya begitu, baca Quran. Ngerti, nggak ngerti, berpahala. Ini melahirkan mental tidak bertanggung jawab. Pokoknya berbuat sesuatu itu bener nggak bagus nggak bagus gitu kan, selesai nggak selesai, memenuhi syarat atau tidak, yang penting kerjakan. Nah ini mental seperti ini sudah menjadi mental bangsa Indonesia. Ada orang itu kan, saya berkali-kali menemui orang itu, ketika dia sudah menyelesaikan tugas, dia kerjakan misalnya tugas itu dengan mati-matian, kata jungkir balik sampai siang malam dia kerja. Begitu dia selesai, ternyata kerjanya nggak benar. Lalu yang menyuruh dia, bos dia itu marah. Ini kamu gimana sih? Disuruh menjalankan ini gini-gini kok nggak selesai, nggak benar, nggak sesuai dengan
yang saya harapkan. Dia diam gitu kan, bukan bosnya dia diam dulu. Begitu dia pergi, sialan banget. Wah udah kerja mati-matian masih disalahin juga. Loh orang hasilnya salah kok, nggak mau disalahin. Nah ini kenapa? Antara lain kalau pengaruh berpikir, pokoknya ngerti nggak ngerti, kerjakan aja. Yang penting nanti dapat pahala. Jadi kan di kantor ya begitu, pokoknya benar nggak benar, sesuai dengan syarat atau enggak, sesuai dengan syarat atau enggak, kerjakan aja. Yang penting kerja. Kayaknya nggak taunya kerjaannya salah. Nah bagaimana kalau ini dilakukan Desa, misalnya bosnya Mas Bowo, ya paling cuma dimarahin kan? Cuma dimarahin. Dipecat nggak dia? Enggak. Tapi kalau Allah misalnya, Allah sudah mengajarkan Quran, sudah mengirim Rasul, memimpin kita selama 23 tahun gitu kan, untuk supaya kita berbuat benar sesuai petunjuk Allah gitu kan. Nah, terus kita cuek aja. Baca Quran, nggak ngerti, dapat pahala. Lalu kita mati, bertemu dengan Allah. Kamu ini suruh melaksanakan Quran, bagaimana? Ya sudah, ya Allah. Sudah ngapain? Sudah kerjakan, sudah saya baca. Sudah saya baca. Tapi kamu ngerti nggak? Ya nggak tahu. Yang penting saya baca. Pokoknya yang ngajarin guru saya, Udah sampaikan. udah saya kerjakan. Baca Quran itu ngerti atau nggak ngerti berpahala. Nah, bisa nggak kita mengulang memperbaiki kesalahan kita ketika kita sudah mati berhadapan dengan Allah? Kalau tadi contohnya Reza dengan Mas Bowo, sekali Reza melakukan kesalahan, dimarahin, dia gondok, dia macam-macam, dia nggak dipecat, besok dia masuk kerja lagi, bisa memperbaiki kerjaan enggak? Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita sudah mati di hadapan Allah, tidak bisa. Allah tidak mungkin melahirkan kita kembali gitu. Reza udah berbuat dosa, tapi sampai sana dia nyesel. Ya udah ya Allah jadikan saya bayi lagi deh. Turun lagi ke dunia gitu ya. Nah, jadi itu ya. Maut itu tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat, dan kita tidak bisa minta kalau sudah mati itu minta dihidupkan kembali. Makanya itulah sebabnya kita diberi umur gitu kan, diberi kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan terutama yang harus kita perbaiki itu, pertama-tama ketika ingin memperbaiki diri itu, yang harus kita pikirkan itu adalah konsepnya ya. Apa maksud saya? Kalau kita bicara perbaikan hidup, yang perlu diperhatikan itu seperti orang sering bilang, mindset. Yang harus diperbaiki itu adalah mindset kita. Apa sih mindset? Apa mindset? Pola pikir atau cara berpikir ya. Pola pikir, cara berpikir. Konsep kita adalah berpikir. Yaitu kalau orang Islam mindsetnya itu apa pahala ya kan. Otomatis pahala dosa nanti umpamanya itu surga neraka ya kan. Kalau ceramah yang nggak lebih dari itu deh. Pahala dosa surga neraka. Tanpa memfokuskan pada manfaat dari setiap yang diperbuat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sekali lagi terutama di sini adalah ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita menggunakan konsep pahala, maka seperti yang sudah kita baca Quran itu ngerti nggak ngerti dapat pahala. Tidak seperti kata Nabi tadi, man qara'a min kitabillah harfan, dia baca satu huruf pahala, baca dua huruf pahala, baca tiga huruf terus pahala dengan bilangan semakin lama semakin banyak, tetapi bentuknya apa? Nggak jelas. Dan yang lebih tidak jelas lagi adalah manfaat kegiatan membaca itu bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Jadi namanya orang Islam itu apa? Mengerjakan apa-apa tanpa peduli manfaatnya. Bayangannya pahala. Orang pergi haji pahala, pergi umroh pahala, memberi pengemis pahala, memberi pengaman pahala, bayar zakat pahala, macam-macam. Ya kalau bayar zakat sih atau keluarin duit dalam jumlah besar, misalnya untuk nyumbang bikin jalan, sekolah, itu jelas ya. Walaupun dia ngomong pahala di dunia, di akhirat gitu, tapi manfaatnya masih terasa gitu. Tapi kalau yang sifatnya kayak tadi itu, baca Quran, ngerti nggak ngerti, berpahala, sholat, ngerti nggak ngerti, berpahala, ya? Nah itu nggak jelas. Artinya yang pertama perlu dipikirkan itu, dirinya sendiri sudah tidak mengambil manfaat, tidak bisa mengambil manfaat dari yang dia lakukan.
Apalagi dia berpikir untuk bermanfaat bagi orang lain. Padahal kata Rasulullah, yang paling bermanfaat, yang paling baik di antara kalian itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau buat dirinya sendiri, ketika dia misalnya tadi baca Quran, dia tidak merasakan manfaatnya, maka bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain? Yang paling kalau dia baca Quran dengan harapan dapat pahala, nanti dia ngajar orang lain, kan ajarannya begitu juga kan? Ya, kayaknya bapak ngajar pada anaknya, bacalah anak Quran, kamu akan dapat pahala, gitu kan? Bukan akan dapat manfaat, bukan akan dapat ilmu. Padahal Quran itu satu konsep kehidupan, bukan hanya untuk tingkat pribadi, tapi juga untuk tingkat dunia. Artinya Al-Quran itu kalau kita pelajari dengan baik, kita pahami, kita laksanakan, itu sudah terbukti bisa menjadi konsep, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi perbaikan sebuah peradaban ya. Karena dari Arab jahiliyah menjadi Arab berbudaya itu kan karena adanya Quran ya. Tapi kalau sekarang kita malah kembali kepada beberapa pemikiran yang tidak bermutu gitu kan, apa-apa pahala kembali ya, segalanya itu pahala, kita tidak peduli pada konsep mempertanyakan manfaat atau tidak dari perbuatan kita, maka itulah menjadi sumber kemunduran umat Islam sedunia. Ya, saya kira demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kan saya ngomongnya lagi kan, kalau saya ngaji, ngajar gitu kan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya, terutama bagi diri Anda. Ada nggak yang pernah, ini semua ustaz juga ngomong kayak gitu kan? Ada nggak ustaz yang ngomong, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, berpahala buat saya? Ada nggak yang kayak gitu? Ujung-ujungnya kan mereka bicara manfaat juga. Jadi kembali ya, kalau kita bicara pahala itu tidak jelas, kalau bicara manfaat jelas ya. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini harus saya isu. Ini